Makanlah, ini tubuhku untukmu. Minumlah, darah tercurah bagimu. Lakukanlah tuh mengenangku, mengenangku. Pada malam Tuhanku dikingkari, ia berdoa kepada Bapa, jauhkan jauhan derita dariku, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, di malam saat merasa bimbang. Engkau datang menguatkan daku. Saat ku terima darah dan tubuh-Mu, saat renungkan doa Getsemani, ku tahu Tuhan kan mengingatku, Remember Me, lagu yang dipopulerkan oleh Deborah Governor, dan saat ini saya menyanyikan lagu Remember Me dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya pilih dalam bahasa Indonesia? Karena lagunya memang selain kita mudah untuk mencerna sesuai dengan bahasa kita, dan juga lagunya ini diterjemahkan lebih apa ya, lebih pas, sehingga saya tertarik untuk membahasnya lagu ini dari 3 bagian. Jadi yang tadi saya nyanyikan itu 3 bagian, 3 bait. Nah, mungkin kita akan sama-sama bahas secara singkat melalui lirik-liriknya pada bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Jadi kalau yang bait pertama itu kan liriknya, di malam Tuhanku dikhianati, dipecahnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku. Mengenangku itu dalam huruf besar, yaitu mengenang Tuhan Yesus. Nah, peristiwa lirik ini menceritakan peristiwa perjamuan terakhir, atau kalau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai Last Supper. Last Supper itu perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan di malam itu Tuhan Yesus sudah tahu dan mengatakan waktu itu sudah bahwa waktunya telah tiba, dan juga termasuk waktunya telah tiba itu artinya rencana Tuhan itu telah tiba pada saatnya untuk Dia mempersiapkan segala sesuatunya, karya penyelamatan yang sudah dijanjikan Tuhan dipersiapkan dan dikomunikasikan dengan murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus sudah tahu apa yang harus akan dijalaninya, termasuk dengan siapa yang nantinya akan mengkhianatinya. Jadi kita coba ya bahasa ini di bait pertama tadi. Di malam Tuhanku
sudah ternyata di bait pertama sudah dibahas, dikhianati, dipecahkan roti dan berkata. Nah, roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku, Nah, jadi Last Supper atau perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus mengatakan, makanlah, ini roti, ini tubuhku untukmu, dan minumlah, ini darah tercurah bagimu. Nah, mungkin pada saat itu kata itu belum dapat dipahami secara jelas oleh para muridnya, artinya belum tahu kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu. Nah, setelah peristiwa disalibnya Yesus dan kemudian sampai kebangkitannya atau Paskah, itu baru kita atau memahami bahwa makna makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu, yang biasanya juga diperingati saat perjamuan kudus di gereja pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini untuk mengenang atau menjadi bagian bahwa karya penyelamatan Yesus itu menyelamatkan manusia, termasuk kita manusia, dan merayakan artinya memaknai karya penyelamatan Yesus itu dalam perjamuan kudus, itu memaknai arti apa yang kita lakukan dalam perjamuan itu, untuk memaknai apa yang udah Tuhan lakukan. Itu sih sebetulnya. Jadi kata-kata di dalam Tuhan Yesus tuh lebih banyak menggunakan metafora ataupun analogi yang akhirnya kalau kita melihat secara suatu konteks, itu kita akan mengerti bagaimana maksud Tuhan. Dan menariknya kalau kita nanti melihat waktu membaca Alkitab, yang terjadi adalah yang kadang-kadang sering kita temui bahwa suatu ayat saat dibaca berapa tahun lalu, sekarang, dan kemudian pada waktu yang berbeda-beda, tanpa akhirnya kita menyadari bahwa satu ayat itu bisa berbicara banyak di Alkitab itu. Makanya di Alkitab itu sering kita sebut sebagai firman Tuhan. Satu ayat itu bisa dimaknai dalam konteksnya per masing-masing pribadi, dan juga konteksnya dalam perjalanan kehidupan kita dari waktu yang berbeda-beda itu. Nah, itu yang dikatakan rema. Jadi, apa yang dikatakan Yesus, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu. Mungkin kalau kita tidak mengetahui karya penyelamatan Yesus di salib, kita akan melihat lirik ini menjadi sesuatu lirik yang cukup sulit untuk dipahami. Namun dalam pengalaman untuk mengenal Tuhan, karena dalam kehidupan yang terpenting itu adalah bagaimana itu kita mengenal pribadi Tuhan, dibandingkan, artinya maksud saya bukan suatu perbandingan ya, tetapi jangan sampai kita melakukan apa yang kita pikir kita sudah
menjalankan ritual dan sebagainya, tetapi ada satu bagian atau inti yang tidak dilakukan atau tidak disadari, bahwa kita tidak mengenal atau tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu kenapa bahwa semakin mengenal, semakin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita diberikan hikmat dari Tuhan untuk memahami, untuk mengalami melalui juga pengalaman ataupun juga dalam membaca firman Tuhan itu dengan konteks rema atau pemaknaan yang beragam, itu karena hikmat dari Tuhan. Jadi bukan karena akal dan kepintaran manusia, tetapi hikmat dari Tuhan. Itu mengapa kita perlu untuk hidup senantiasa mengarahkan pada Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Itu sih. Nah, satu hal yang mungkin ada yang juga belum bingung dengan kata-kata ini ya. Tuhan kok disalib terus kemudian merasa sakit, artinya pada saat disalib itu menanggung penderitaan itu, dan di bab kedua kita lihat. Tapi sebelum itu perlu memaknai bahwa konsep Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia, karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa. Jadi pada saat Adam dan Hawa manusia pertama kali hadir di Taman Eden, itu masih sempat bisa berkomunikasi dengan Allah, Tuhan Allah. Namun karena tipu daya iblis yang menyesatkan, sehingga mereka, Adam dan Hawa, jatuh pada dosa dan tidak mengakui, sehingga kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan hubungan dengan Allah. Sehingga pada masa-masanya itu, kalau kita baca di Alkitab, bahwa untuk berkomunikasi dengan Allah itu manusia itu tidak bisa komunikasi secara langsung, namun melalui lewat nabi-nabi yang dipilih atau yang Allah berkenan untuk para nabi itu untuk menjadi perwakilan, sehingga menjadi kepanjang tanganan untuk berkomunikasi. Termasuk waktu itu, kalau untuk zaman dulu itu, kalau untuk merasa menyesal setelah melakukan dosa, itu melakukan semacam korban. Jadi korban bakaran istilahnya, baik itu ternak yang sudah dipilih dan kemudian dibawa ke bait Allah, diserahkan untuk pada nabi dan juga untuk mempersembahkan itu. Dan untuk memasuki bait Allah pun ada bagian khusus yang sangat suci, sehingga tidak sembarangan untuk orang bisa masuk dan kemudian bertemu dengan Allah, di mana Allah mau atau Allah berkenan untuk bertemu. Itu terjadi sampai dengan kasih Tuhan karena kemuliaan Tuhan, karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga tidak bisa bertemu Tuhan dalam begitu kemuliaannya dengan rupa manusia yang penuh dosa itu. Maka Allah dalam diri Yesus yang hadir 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi konsep bahwa Yesus datang juga dalam konsep 100% Tuhan manusia, tapi secara keilahiannya dia juga 100% Tuhan. Ini karena agar manusia itu bisa mengerti apa yang diajarkan Tuhan dalam keterbatasan manusia itu sendiri. Sehingga Yesus hadir dalam rupa 100% manusia
dengan keilahiannya 100% Tuhan. Sehingga pemaknaan selama hidupnya, kalau kita pelajari dari kehidupannya dan teladannya, itu sebetulnya harus dimaknai bahwa bagaimana Yesus pada saat itu menghadapi tantangan-tantangan, ditolak, mulai saat kelahirannya, terus juga saat menyampaikan firman yang sudah firman Allah yang diberikan untuk pengajaran ke manusia pun ditolak, dan juga harus mengalami banyak hal sampai juga akhirnya dalam rencana untuk menyelamatkan dengan menebus manusia karena dosa-dosanya lewat kayu salib. Yaitu menunjukkan bagaimana bagaimana Tuhan itu dengan rencananya untuk menyelamatkan manusia. Kadang mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kok harus dalam proses itu? Ya karena rencana Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya otoritas. Dan nanti pelan-pelan kita akan mulai dari rencana Tuhan yang telah terjadi itu, kita berdoa supaya kita mendapatkan hikmat dengan rema-rema tadi, sehingga kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu dengan teladan-teladannya kita tahu di situ makna ataupun hikmat yang Tuhan berikan ke manusia. Termasuk ini sudah di bait dari ketiga belum ya? Atau mungkin singkatnya, apa makna, salah satu makna, karena kan maknanya kan banyak, artinya rema itu kan yang saya katakan tadi, dengan hikmat dari Tuhan itu kita bisa melihat masing-masing kejadian ataupun teladan Tuhan Yesus itu dengan makna atau rema yang beragam. Nah, satu makna atau rema yang saya lihat nanti ini di mana ya? Itu nanti di bait ketiga. Tapi kalau mau saya tarik secara singkat, jadi kenapa kok disalibkan? Terus kemudian apa yang ditunjukkan setelah itu? Yaitu bangkit. Bangkit artinya mengalahkan kuasa apapun, yang artinya gini, dengan kemanusiaannya 100% Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan di kayu salib, menunjukkan betapa beratnya, dan menebus itu artinya ya menggantikannya gitu. Ada sesuatu yang diganti gitu kan. Dan satu hal yang perlu kita tahu, manusia pada saat titiknya tertentu, dengan segala hingar-bingarnya manusia, kita semua akan mati. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, nanti Anda bisa baca beberapa ayat, bahwa konsep penyelamatan Tuhan kepada manusia, manusia yang mati itu akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan atau hidup yang kekal. Jadi secara kemanusiaan itu kan, secara manusia itu kan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saat kita meninggal, itu tubuh dan jiwa kita kan mati. Rohnya yang nanti kita ibaratnya kan harus rohnya masih hidup dan harus mempertanggungjawabkan. Tetapi karena kasih Tuhan, di mana saat kita memilih untuk
karya penyelamatan dari Tuhan Yesus ini, Tuhan telah menebus di kayu salib, dan Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Dan Yesus saat di kayu salib tidak mati. Artinya Yesus tidak mati. Kemudian menunjukkan bangkit, konsep bangkit untuk kehidupan yang kekal. Itu sebetulnya gambaran kan, gambaran bagaimana kita melihat kehidupan kita nanti kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang punya otoritas kehidupan pada hidup kita. Kita bisa lihat dari rentetan kehidupan, pengalaman, tantangan apa yang dijalani Tuhan Yesus sampai di karya penyelamatannya di kayu salib dan bangkit. Itu yang dikatakan Paskah. Nah, kita masuk ke bait yang kedua. Pada malam Tuhanku diingkari oleh salah satu muridnya, termasuk setelah Tuhan Yesus setelah disalib, banyak muridnya tuh bingung. Ada muridnya yang mengingkari. Saat ditanya, kamu muridnya ya? Muridnya Tuhan Yesus. Dan itu juga bisa menjadi potret dalam kehidupan kita sekarang. Saat kita menjadi bagi orang yang mempercayakan diri dalam kehidupannya pada Yesus Kristus, saat ditanya, kamu yang percaya sama Tuhan Yesus ya? Saat kita dalam kondisi tantangan apapun, baik yang terberat pun, saat kita mengatakan, oh enggak, saya bukan pengikut Yesus. Ya sama seperti pengalaman saat mengingkari Yesus, saat Yesus disalib. Tuhan itu tahu apa yang menjadi rencananya, dan juga rencananya itu dimaknai dengan hikmat yang Tuhan berikan dengan rema-rema tadi, sehingga kita tahu konteksnya pada saat itu dan konteksnya sekarang. Apakah nanti dalam tantangan-tantangan yang begitu berat, pengikut Kristus ada yang mengingkari? Itu PR, itu tantangan yang kita belajar dari apa yang ada dari kisah atau pengalaman Yesus saat penyalibannya. Nah, di bait kedua ini ya, pada malam Tuhan diingkari, ia berdoa kepada Bapa. Nah, nanti di banyak ayat Alkitab itu kita bisa melihat bahwa konsep maksudnya kita mengenal Bapa, Anak, Yesus, dan juga Roh Kudus. Itu semua konsep, atau artinya semua itu satu gitu, sama. Cuma saya mau katakan manifestasi atau perannya mungkin ya. Perannya dalam rencana Allah atau rencana Tuhan itu dalam peran yang sesuai rencana Allah itu. Artinya saat Tuhan datang ke dunia dalam wujud Yesus yang 100% manusia dan 100% keilahan Allah, ini kita bisa lihat dari konteks beberapa kisah di Alkitab saat Yesus berdoa kepada Bapa, ataupun saat merasa kesakitan saat disalib. Itu kita harus memaknai juga bahwa perannya sebagai 100% manusia yang menjalankan rencana Allah dalam keilahian Allah yang juga 100%. Kita memaknainya gitu. Ya, di sini pada malam Tuhan
diingkari, ia berdoa kepada Bapa. Nah, konsep ia berdoa kepada Bapa dalam konsep sebagai anak kepada Bapaknya, ini kita juga harus melihat makna bahwa dia keberadaan Yesus itu sebagai 100% manusia. 100% dengan keilahian Allah. Tapi dalam ini menunjukkan dalam kisah-kisah atau pengalamannya itu menunjukkan itu sebetulnya lebih ke arah mengajarkan kepada kita dengan tindakan-tindakannya. Artinya gini, saat dia sebagai 100% manusia, meskipun dia juga 100% Allah, tapi dalam menjalankan rencana sebagai 100% merasakan apa yang manusia rasakan, itu Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa konsep sebagai keselamatan yang diberikan kepada manusia di dalam konsep Alkitab itu nanti kita akan bisa lihat bahwa kita bukan sebagai hamba lagi, tetapi kita dianggap sebagai anak oleh Allah. Makanya kita, ataupun maksud saya bagi kita itu orang yang memang percaya pada Tuhan Yesus, pada Allah, semuanya satu, itu mungkin bagi orang yang belum cukup mengenal konsep ataupun apa yang diajarkan Tuhan di dalam yang bisa kita baca di Alkitab itu, bahwa yang tadi manusia yang berdosa yang sebelumnya diperhamba oleh dosa kemudian diselamatkan di dirinya bukan sebagai hamba lagi tetapi sebagai anak yang punya Bapa. Sehingga biasa kita berdoa itu kita menyebutkan Bapa karena posisi kita sebagai anak. Nah, dari sini bahwa saat tantangan-tantangan yang dihadapi pada malam-malam sebelum penyaliban berdoa ke Bapa, itu juga mengingatkan ke kita bahwa kita untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan dengan karya penyelamatannya di kayu salib itu, kalau ada hal yang tantangan yang terjadi betapapun beratnya, jangan lupa untuk berdoa. Karena kita juga punya Bapa yang punya perhatian, yang penuh kasih kepada anaknya. Namun di sini juga dijelaskan tentang makna doa, artinya rema yang tadi, bahwa apa yang dimaknai dari kalimat ini ataupun pada lirik ini yang merupakan kisah di Alkitab juga. Jadi pada malam Tuhanku diingkari, ia berdoa kepada Bapa. Nih kata-katanya, jauhkan jauhan derita dariku, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, Nah, jauhkan jauhan derita dariku, ya karena kan itu tadi secara rema melihat bahwa dalam doa kan kita selalu meminta Tuhan jauhkan, lepaskan dari penderitaan beban yang ada dalam diri. Kan biasa gitu-gitu kita berdoa. Marah bukan hanya biasa dalam permohonan, tetapi kadang-kadang kita tuh malah memaksa. Kadang-kadang mengancam juga. Tuhan, kalau Tuhan nggak mengikuti maksudnya doaku tidak untuk ini, untuk itu, dan untuk ini, ngambek gitu kan. Kadang-kadang kan secara manusiawi kan kadang-kadang ada juga kecenderungan seperti itu. Tapi di poin frasa yang kalimat yang kedua, ya, jauhkan jauhan derita dariku,
Jadi kita minta supaya Tuhan menolong kita dari apa yang kita hadapi, penderitaan yang kita rasakan, tetapi kembali lagi sebagai anak yang percaya pada Bapaknya, pada Tuhannya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Kata yang berikutnya, dalam pergumulan kau mengingatku, Jadi dalam tantangan dan itu pun lepas dari, kadang-kadang dalam doa itu kan kadang-kadang dijawab, maksudnya dijawab langsung, belum dijawab, mungkin dijawab nanti, ataupun juga dalam Tuhan punya rencana lainnya gitu. Nah, di bait yang di kalimat terakhir ini, dalam pergumulan kau mengingatku, Jadi Tuhan mengingat apa dalam pergumulan itu. Tuhan tetap mengingat anak-anaknya. Tuhan punya rencana. Jawaban Tuhan, rencana Tuhan, itu bukan rencana kita, bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Itu yang kita perlu maknai ataupun kita renungkan untuk bagaimana kita hidup mengenal Tuhan lebih dalam, dan juga hidup yang istilahnya itu kalau Tuhan itu sebagai panduan kita dalam melangkah. Kalau saya sering katakan itu apa yang Tuhan ajarkan itu sebagai value system atau sistem value yang menuntun kita untuk tetap berjalan selaras atau sesuai dengan apa yang digariskan gitu kan. Nah, kita loncat ke bait yang ketiga ya. Nah, kalau bait ketiga ini lebih menarik, ini lebih ke konteksnya, ke konteks kita manusia. Nah, kalau tadi kan bait yang pertama atau bait yang kedua itu tentang cerita Tuhan Yesus pada saat sebelum penyalipan, konteksnya yang nanti bisa kita maknai dengan rema-rema itu, dengan hikmat yang Tuhan berikan, yang kita boleh belajar untuk bagaimana kita memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan saat-saat kita berdoa, berkomunikasi, hidup sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, dan kita mengenal betul apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita berikutnya. Seperti pohon, kita bertumbuh menjadi lebih tinggi, menjadi lebih besar, dan kemudian memberi buah. Dan biarlah buah-buah kebaikan, sistem-sistem nilai yang Tuhan berikan, Tuhan ajarkan ke kita, biar itu bisa nikmati di sekeliling atau di sekitar kita. Bahwa apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan lakukan kepada kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita, itu biarlah menjadi pegangan bagi kita untuk juga melakukan dan mengasihi bagi sesama. Bagi sesama. Tidak ada pilih-pilih. Karena mengasihi itu lebih ke arah nggak ada timbal balik. Bahkan mengasihi itu terkait juga walaupun, meskipun, biarpun ya Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi, ya kita mengasihi. Bagaimana mau kita belajar? Tuhan sudah duluan mengasihi manusia dengan segala keterbatasannya, dengan dosa-dosanya, mengangkat dari hamba, kemudian mengangkatnya sebagai anak. Tuhan nggak pernah melihat apa yang timbal balik, apa yang
kita bisa berikan. Di malam saat ku merasa bimbang, saat kita merasa bimbang, Engkau datang menguatkan aku. Saat ku terima darah dan tubuh, itu saat kita menerima penyelamatan Tuhan lewat karya penyelamatan Tuhan di kayu salib, sehingga kita memaknai Paskah itu merupakan penebusan Tuhan atau karya penyelamatan Tuhan bagi kita. Saat renungkan doa Getsemani, ya doa Getsemani kan tadi kan yang berdoa kepada Bapa, jauhkan derita dariku, dan juga berilah kehendakmu, biarlah kehendakmu yang jadi. Saat renungkan doa Getsemani, ku tahu Tuhan kan sama. Jadi konsepnya saat merenungkan doa Getsemani sama seperti yang tadi. Dalam pergumulan kau mengingatku, ini kata-katanya, ku tahu Tuhan kan mengingatku. Terus Tuhan mengingatku. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seorang bapa yang penuh kasih pada anaknya. Saat kita dalam tantangan, ingat selalu teladan-teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan saat menghadapi tantangan-tantangan di malam-malam sebelum disalib. Ada satu garis yang terus menjadi bagian untuk membuat kita tetap punya pengharapan, karena Tuhan selalu berada di sisi kita. Tuhan mengingat saat kita dalam pergumulan, saat kita berdoa, Tuhan ingat semua. Dan Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua, menguatkan, membimbing, dan senantiasa juga mengajarkan kita dengan segala keterbatasan kita, bahwa apa yang Tuhan ajarkan bagi kita, biarlah itu menjadi bagian dari kehidupan kita untuk selalu memegang value system atau sistem nilai, membuat kita selalu berjalan dalam kebenaran. Dan Tuhan selalu mengatakan bahwa saat kita berjalan dalam kebenaran dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, tetapi kita selalu datang kepada Tuhan sebagai anak kepada Bapa, yang kita terus bertumbuh dari keterbatasan kita. Kita melekat terus pada Tuhan, kita bertumbuh, dan dengan keterbatasan itu pun juga kasih Tuhan itu begitu besar. Yang kita bisa lakukan apa? Melekat pada Tuhan sebagai pokok. Dan kita bertumbuh, dan kita berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang sekitar. Semoga Paskah menjadi tonggak untuk kita lebih baik dari apa yang kita lakukan dulu, dengan pemahaman bahwa kasih Tuhan udah menyelamatkan kita. Ku tahu Tuhan kan mengingatku,